Ini cerita soal kemenangan yang rasanya hampir mustahil. Satu orang warga negara melawan kekuatan negara dan menang. Tapi kemenangan itu nyaris aja direbut lagi. Nah, di pembahasan kali ini kita bakal bedah gimana perjuangan satu orang bisa menutup celah hukum yang bikin resah dan apa dampaknya buat kita semua. Coba deh Anda bayangin frustrasinya. Anda udah lewat proses pengadilan yang panjang, berliku, menang di setiap tingkatan, sampai akhirnya dapat putusan final. Tapi kemenangan itu rasanya hampa. Kenapa? Karena pihak yang kalah, yaitu pemerintah, malah menolak buat menjalankan putusan itu. Situasi inilah yang jadi inti dari cerita kita. Nah, isu hukum yang tadinya kedengaran abstrak, ini jadi sangat nyata dan personal buat Ibu Rahmawati Salam. Perjuangan beliaulah yang membawa kita ke sebuah pertanyaan fundamental soal keadilan dan kepastian hukum di negara kita. Jadi, gimana sih ceritanya semua ini bisa terjadi? Untuk paham betapa pentingnya putusan akhir di kasus ini, kita harus mundur sedikit, melihat perjalanan hukum yang luar biasa yang ditempuh oleh Ibu Rahmawati. Coba lihat lini masa perjuangannya ini. Kemenangan demi kemenangan. Mei 2022, PT UN memenangkan beliau. Lanjut, Agustus 2022, banding dari kementerian ditolak lagi. Puncaknya, di Juni 2023, Mahkamah Agung pun menolak kasasi. Secara hukum, ini artinya kasusnya udah final, udah inkrah, udah selesai. Tapi, lihat apa yang terjadi selanjutnya. September 2023, pihak kementerian malah menolak eksekusi. Alasannya, katanya mau mengajukan upaya hukum lain. Kemenangan yang udah di tangan seolah ditarik lagi. Nah, disinilah letak masalah utamanya. Jadi apa sih sebenarnya mekanisme hukum yang bikin gugatan tanpa akhir ini bisa terjadi? Jawabannya ada di sebuah instrumen hukum yang namanya peninjauan kembali atau biasa disingkat PK. Peninjauan kembali ini sebenarnya upaya hukum yang sangat spesial. Tujuannya baik kok, yaitu untuk memperbaiki kalau ada potensi kesalahan fatal dalam putusan yang sudah final. Misalnya, kalau tiba-tiba ditemukan bukti baru yang sangat menentukan, yang disebut FOVUM. Anggap aja ini kayak kartu pengaman terakhir untuk keadilan. Nah, ini dia sumber masalahnya. Rumusan pasalnya ini luas banget, nggak ada batasan spesifik soal siapa yang boleh mengajukan PK. Akibatnya muncul tafsir kalau baik warga yang menggugat maupun badan pemerintah yang digugat, kalau kalah, dua-duanya punya hak yang sama buat mengajukan PK. Celah inilah yang kemudian dimanfaatkan. Di slide ini, kelihatan jelas argumen inti dari Ibu Rahmawati. Dan ini penting banget. Sistem ini menciptakan ketidakseimbangan yang luar biasa. Di satu sisi ada kita, warga negara dengan sumber daya terbatas. Di sisi lain ada negara. Tindakan negara itu dari awal udah dianggap sah. Ini namanya asas presumptio juste causa. Dan negara bisa seenaknya pakai PK sebagai alat untuk menunda-nunda keadilan yang sebetulnya sudah dimenangkan oleh warganya. Terus, kenapa Mahkamah Konstitusi akhirnya berpihak pada warga negara? Yuk kita bedah pertimbangan hukum para hakim yang ternyata akarnya ada di tujuan paling dasar dari pengadilan itu sendiri. Jadi, Mahkamah melihat lagi sebenarnya tujuan awal PT UN dibentuk itu untuk apa sih? PT UN itu bukan pengadilan biasa loh. Sejarahnya, pengadilan ini didirikan untuk satu tujuan utama, jadi perisai bagi rakyat. PT UN ada untuk memastikan pemerintah nggak bertindak semena-mena. Ini adalah arena di mana warga yang posisinya lebih lemah bisa menantang negara yang kuat. Dan ini bukan cuma interpretasi loh, kutipan ini diambil langsung dari penjelasan Undang-Undang PT UN itu sendiri. Jelas banget tertulis di situ, tujuannya adalah memberikan perlindungan kepada rakyat pencari keadilan. Jadi, DNA-nya PT UN itu ya perlindungan buat warga negara. Jadi, poin kuncinya begini. Kalau tujuan PT UN itu melindungi warga dari negara, kok bisa instrumen di dalamnya, yaitu PK, malah dipakai oleh negara untuk melawan balik warga yang sudah dimenangkannya? Ini kan kontradiktif. Mahkamah melihat kalau pejabatun yang sudah kalah dikasih hak PK, itu sama saja menggeser tujuan mulia PT UN. Oke, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tadi, Mahkamah Konstitusi akhirnya sampai pada sebuah putusan yang bisa dibilang mengubah aturan main hukum administrasi di Indonesia. Mari kita lihat perubahannya. Pertama, kita lihat lagi bunyi pasal yang lama. Sangat umum kan? Nggak ada batasan sama sekali. Dapat diajukan permohonan oleh siapapun yang berperkara. Lalu, apa yang dilakukan Mahkamah Konstitusi? Mereka nggak menghapus pasal ini, tapi mereka memberinya sebuah makna baru yang jauh lebih spesifik dan kuat. Dan inilah hasilnya. Aturan main yang baru. Secara eksplisit, ada tambahan pengecualian, badan atau pejabat tata usaha negara yang jadi pihak tergugat dan kalah, sekarang tidak lagi punya hak untuk mengajukan peninjauan kembali. Celah hukum itu secara resmi telah ditutup.
Tapi tunggu dulu. Putusan ini ternyata nggak bulat loh. Penting juga buat kita untuk memahami argumen dari hakim yang punya pendapat berbeda atau yang biasa disebut dissenting opinion, biar kita dapat gambaran yang utuh. Nah, di sini kita bisa lihat perdebatan prinsip yang menarik banget. Mayoritas hakim memprioritaskan perlindungan warga. Tapi, dua hakim yang berbeda pendapat, ini punya argumen kuat soal kesetaraan di hadapan hukum. Kenapa negara nggak boleh punya hak yang sama? Mereka juga khawatir putusan ini bisa merugikan kepentingan publik di kasus lain. Bayangin misalnya, dalam kasus sengketa pajak yang rumit, kalau ada putusan yang jelas-jelas keliru dan merugikan kas negara, negara jadi nggak bisa memperbaikinya lagi lewat PK. Ini adalah perdebatan yang valid antara kepastian hukum buat individu lawan perlindungan kepentingan publik. Jadi, setelah semua pembahasan tadi, kenapa satu kasus ini begitu penting? Apa artinya putusan ini buat Anda dan saya? Yuk kita simpulkan. Putusan ini, yang disahkan oleh lembaga peradilan tertinggi di negara kita, bukan cuma kemenangan buat Ibu Rahmawati. Ini adalah sebuah penegasan kembali, bahwa dalam sengketa melawan negara, harus ada titik akhir yang pasti. Inilah pesan intinya, yang paling sederhana tapi juga paling kuat. Nggak ada lagi cerita penundaan dengan alasan mau mengajukan PK. Menang, ya berarti menang. Putusan pengadilan harus dihormati dan dilaksanakan, terutama oleh negara itu sendiri. Jadi secara praktis, ada 3 perubahan besar yang dibawa oleh putusan ini. Pertama, kepastian hukum jadi lebih kuat. Kedua, arena pertarungannya jadi lebih seimbang. Dan yang ketiga, yang paling penting, keadilan itu nggak cuma tertulis di atas kertas, tapi juga bisa benar-benar dirasakan. Pada akhirnya, perjuangan Ibu Rahmawati Salam ini telah memberikan warisan yang sangat berharga buat kita semua. Putusan ini adalah sebuah langkah maju yang signifikan. Tapi ini juga memicu pertanyaan baru. Setelah satu celah hukum ditutup, di mana lagi kita harus memperkuat perlindungan bagi hak-hak kita sebagai warga negara? Terima kasih sudah menyimak.